rilis resmi surat yang dikirim oleh bagian pengawas penyidikan kepada kami. Karena meskipun sudah ada konferensi pers yang diadakan oleh Polda Metro Jaya terkait hasil gelar perkara khusus, namun bagi kami selaku pendumas yang memohon adanya gelar perkara khusus itu sampai hari ini belum menerima resmi ya surat dari bagian pengawas penyidikan. Ini berbeda sekali dengan di Barreskrim Mabes Polri. Saat itu justru sebelum pihak Barreskrim mengumumkan hasil konferensi pers tentang gelar perkara khusus yang ujungnya menghentikan penyelidikan di Barreskrim, kami justru dikirimkan resmi oleh Biro Pengawas Penyidikan di Barreskrim. Mungkin ada perbedaan tindakan ya dari sisi profesionalisme, tentu karena kita mencintai institusi Polri, kita ingatkan bareng-bareng. Yang kedua yang paling penting adalah hari ini kami dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Jadi akhirnya ya bukti itu diperlihatkan kepada kami berupa apa? Pertama dokumen S1 UGM, yang kedua dokumen SMA. Jadi kemarin konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa bukti itu benar telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan tidak dalam penguasaan saudara Joko Widodo dan tidak pula diperlihatkan kepada Projo saat di Solo di bulan Oktober yang lalu. Bahkan penyidikan sudah dilakukan sejak Juli begitu. Nah selanjutnya kami ingin meluruskan framing di tengah masyarakat seolah-olah dengan ditunjukkan bukti itu perkara menjadi selesai, seolah-olah itu adalah proses konfirmasi keasilan ijazah. Keliru. Kami tegaskan bahwa proses untuk membuktikan perkara itu ada di persidangan dan hasil penafsiran terhadap bukti-bukti itu ada pada putusan hakim dan putusan itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz. Dan putusan inkrah itu adanya nanti di majelis kasasi yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Agung Indonesia. Artinya kita semua harus menghormati dan bersabar karena begitulah proses berhukum dalam hukum acara pidana di negara kita. Ada putusan pertama, ada banding, ada kasasi. Nah disitulah tempat yang terakhir yang tidak ada lagi perbedaan penafsiran. Namun kami tegaskan, kami selaku penasihat hukum juga prinsipal kami baik dari klaster pertama maupun klaster kedua setelah diberikan izin akses melihat, sekali lagi hanya melihat ya, tanpa meraba, tanpa menerawang, apalagi meneliti. Kami justru makin yakin bahwa ijazah tersebut bermasalah atau mengutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Roy Suryo, ijazah tersebut 99,9% palsu. Nanti ada penjelasan rinciannya. Kenapa demikian? Karena ternyata ijazah itu yang pertama dari sisi fisiknya yang bisa kita indera tidak jauh tidak beda dengan apa yang sudah beredar dan disaksikan oleh masyarakat. Yakni ijazah dengan foto seorang laki-laki berkacamata dengan kumis tipis yang seluruh rakyat Indonesia kami yakini juga sama pendapatnya dengan kami, itu bukan foto Joko Widodo. Dan itu ditegaskan oleh Rustam Effendi ketika melihat langsung saudara Rustam Effendi menyatakan kepada penyidik, Pak Polisi, kalau ini mah bukan foto Jokowi, palsu. Itu kata Rustam Effendi. Nah nanti ada penjelasannya, tapi kayaknya Rustam Effendi terlambat ini. Dan selanjutnya, apa urgensinya kami mengajukan gelar permohonan uji independen lapor. Jadi begini, anomali-anomali dalam tugas-tugas dan fungsi kepolisian itu menjadi catatan kita bersama. Bukan berarti anomali ini kita jadikan generalisasi bahwa seluruh pekerjaan penyidik itu seperti yang anomali tadi. Tetapi kita ingin tegaskan bahwa setiap anomali, bentuk kasih sayang kita, rasa cinta kita pada institusi kepolisian, kita harus koreksi. Jadi keliru ya, kalau kita mengoreksi institusi kepolisian, memberi masukan itu bukan karena tidak percaya, apalagi membenci. Tapi kita ingin institusi kepolisian bekerja secara profesional, melayani semua pihak, bersikap adil, transparan, tindakannya kredibel, dan tentu saja akuntabel, begitu. Apa yang menjadi rujukan? Bahwa akhir-akhir ini dalam satu dasawarsa atau setidaknya dalam 2 periode kepemimpinan saudara Joko Widodo, atau lebih spesifik saat Polri ini dipimpin oleh
Listio Sigit Prabowo, sebelumnya oleh Tito Karnavian, itu banyak sekali anomali. Di antaranya apa? Kasus-kasus yang ternyata versi kepolisian itu bermasalah. Kasus Vina Cirebon, kasus Kopi Cyanida, kasus KM50. Dan yang paling penting adalah rujukan kami adalah kasus pembunuhan seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir, yakni Brigadir Joshua Huta Barat yang ditembak mati oleh Barada Eliezer Budiang Tumeu atas perintah seorang Kadif Propam Mabes Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Kita ketahui peristiwa itu awalnya dinarasikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum, saat itu Brigjen Muhammad Ramadan dari Mabes Polri. Itu peristiwanya adalah tembak-menembak. Dan sudah ada hasil forensik dari internal kepolisian melalui dokter di internal kepolisian, melalui proses autopsi di internal kepolisian. Hasilnya adalah itu tembakan dari peristiwa tembak-menembak. Tetapi apa? Setelah dilakukan pengujian secara komprehensif dengan pendekatan crime scientific investigation, ternyata setelah dilakukan forensik ulang oleh kedokteran Universitas Indonesia, hasilnya berbeda. Yakni hasilnya ternyata luka yang diakibatkan tembakan itu adalah luka akibat tembakan dengan jarak yang dekat. Dan setelah itu baru terungkap pengakuan Barada Eliezer Budiang Tumeu yang mengaku bahwa dirinya tidak melakukan tembak-menembak seperti yang dinarasikan oleh institusi kepolisian melalui Kepala Bagian Penerangan Umum institusi kepolisian, tetapi dia diperintah oleh Saudara Verdi Sambo untuk menembak mati Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, setelah dilakukan penyidikan ulang, kasusnya berubah jadi kasus pembunuhan berencana. Karena itu kami melihat bahwa hasil forensik dari Bareskrim saja tidak cukup. Kenapa? Karena anomali yang terjadi pada kasus Baradae itu juga mungkin bahkan potensial terjadi di kasus ijazah palsu. Asumsinya sederhana. Untuk kasus penghilangan nyawa saja, institusi kepolisian berani melakukan pembohongan kepada publik melalui narasi lab 4 yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik dari kepolisian yang hasilnya ternyata bohong, yang kemudian banyak yang terlibat dan kena sanksi kode etik, apalagi hanya untuk urusan ijazah. Karena itu, untuk menghilangkan praduga, ada intervensi kekuasaan atau intervensi apapun, dan agar kelak hasilnya itu kredibel, akuntabel, diakui para pihak, maka kami telah menyiapkan surat. Suratnya tadi mana? Telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab 4 independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, Badan ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Lalu ada yang bertanya tentang apa dasar hukumnya, hukum acaranya. Memang benar di dalam KUHP tidak diatur adanya uji lab 4 yang sifatnya independen. Sebagaimana dahulu tidak diatur bagaimana kepolisian melakukan uji ulang lab 4 berkaitan dengan otopsi ijazah Brigadir Joshua Huta Barat. Artinya ini pembunuhan ya. Artinya 2 kasus ini bisa menjadi kasus Brigadir Joshua Huta Barat bisa jadi referensi. Ternyata ada preseden sepanjang kepolisian ada kebijakan untuk melakukan itu dimungkinkan karena segala tindakan dalam proses penyidikan itu semuanya ada pada wewenang penyidik, yakni institusi kepolisian. Yang kedua, yang belum lama juga terjadi di kasus ijazah palsu ini, yakni tindakan polisi yang pada akhirnya membuka segel barang bukti, mengeluarkan barang bukti dan memperlihatkannya kepada tersangka dan penasihat hukumnya, itu juga tidak diatur dalam KUHP. Bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan KUHP, terutama ketentuan pasal 39 junto pasal 44 ayat 1 KUHP, yang itu sebelumnya juga sudah disampaikan kepada penyidik tentang kerisauannya, kegalauannya, apakah akan dibuka, diperlihatkan atau tidak. Tetapi setelah ada kesepakatan dan atas arahan saran dari Ombudsman, penyidik akhirnya mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti meskipun tidak diatur dalam KUHP. Nah, karena itu dalam konteks tes laboratorium forensik independen ini kebutuhannya hanya satu saja, tinggal kebijakan dari kepolisian apakah akan bersikap bijak dengan menyerap aspirasi masyarakat yang hari ini juga ragu-ragu, bahkan makin yakin ijazah itu palsu. Karena apa? Setelah diketahui bahwa fotonya sama dengan yang ada di tengah masyarakat yang
masyarakat meyakini mustahil itu foto Joko Widodo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi ya, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu alis bukan alis Jokowi, bahkan kumis tipis itu mustahil milik Joko Widodo begitu. Karena itu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.